Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini yaitu ujian akhir semester mata kuliah Metopen yang diampu oleh Bapak Kamal. Dan pada UAS kali ini yaitu tentang ujian proposal. Dan proposal yang saya ajukan kepada Bapak Kamal yaitu kalimat amsal dalam Al-Quran, kajian integrasi Al-Quran, dan sains surah Al-Baqarah ayat 26. Pada kajian kali ini dilatar belakangi dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sangat besar. Dan Al-Quran itu merupakan wadah sastra untuk melemahkan konsepsi teologis dan tatanan sosial yang kuat pada zamannya. Sebagai nabi terakhir, Al-Quran menjadi ciri khas tersendiri bagi kemukjizatan. Maaf Pak, ini Pak, iklan. Kemukjizatan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh utusan maupun apa ini? Maaf Pak, ini salah ketik. Sebuah mukjizat terbesar dan memiliki relevansi tak bermuara dengan aliran seni bahasa yang mengalir sampai penghujung kehidupan semesta. Pada hakikatnya setiap mukjizat bersifat merusak kemapanan, bersifat menentang kepada kesalahan pikiran dan rasa kemanusiaan, meskipun memiliki daya melemah dan menentang pada dasarnya. Sebuah mukjizat berupaya melakukan sentuhan kesadaran kepada kebenaran. Oleh sebab itu, setiap mukjizat disesuaikan dengan jenis kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat yang menjadi objek kerisalahannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mana Al-Qotton berkata dalam mendefinisikan mukjizat, memperlihatkan kebenaran Nabi Muhammad atas pengakuan kerasulannya dengan cara membuktikan kelemahan orang Arab dan generasi sesudahnya untuk menandingi Al-Quran. Dalam kemukjizatan Al-Quran itu disampaikan dengan ayat-ayatnya, salah satunya dengan amsal atau kalimat perumpamaan. Dan kalimat perumpamaan itu sangat menarik karena banyak menyimpan rahasia penting yang disampaikan oleh Allah melalui ayat-ayatnya. Tipikal dasar perumpamaan memang menyamarkan atau menyembunyikan pesan. Artinya, Al-Quran menjadi wadah bersembunyinya pesan-pesan yang ingin disampaikan secara tidak langsung kepada manusia melalui perumpamaan. Oleh karena itu, Al-Quran telah menyerukan kepada umat manusia untuk memperhatikan ayat-ayat tamsil. Dalam firman-Nya, surah Al-Hajj ayat 73, Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Artinya, hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan itu. Perumpamaan atau tamsil merupakan kerangka yang dapat menampilkan makna-makna yang hidup dan menghidupkan pikiran dengan cara membandingkan dua realitas yang berbeda atau menyerupakan sesuatu dengan yang lain. Dengan menggunakan perumpamaan, para pendengar dan pembaca akan merasakan seolah-olah pesan yang disampaikan Al-Quran itu terlihat secara langsung. Perumpamaan yang diberikan Allah lewat Al-Quran tidak semata-mata mengandung pesan kehidupan saja. Lebih dari itu, Allah banyak menggunakan unsur-unsur alam dalam memberikan perumpamaan. Seperti perumpamaan manusia dengan laba-laba, seperti ini mana ya? Seperti dalam surah Al-Ankabut ayat 41 tentang membicarakan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, maka Allah umpamakan seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba.
Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina takhadu min dunillahi awliya akamasalil ankabut itakhad baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Selanjutnya, ketika membicarakan orang-orang yang menyukai harta dunia dan memperturutkan hawa nafsunya, maka Allah umpamakan seperti anjing yang mengulurkan lidahnya. Dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalb yalhas au tatsaruhu yalhas dzalika masalul qaumil ladina kadzdzabu biayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Artinya, dan kalau kami menghendaki sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi cenderung kepada dunia dan menurunkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalalnya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Namun dalam kalimat perumpamaan ini berbeda. Judul yang saya ajukan yaitu surah Al-Baqarah ayat 26. Dalam ayat ini yaitu perumpamaan bukan ada pembanding, yaitu sebagai perumpamaan baudah atau nyamuk. Dan nyamuk itu merupakan sesuatu yang serangga yang sangat kecil, namun dapat menyakitkan semua manusia. Selanjutnya ini karena perumpamaan dalam surah Al-Baqarah ayat 26 ini berbeda, maka banyak ulama yang berbeda pendapat juga tentang surah Al-Baqarah ayat 26 ini. Seperti ulama terdahulu yaitu Tantawi Jahuri merupakan mufasir ilmi yang hidup pada masa modern. Kita menjelaskan ayat tersebut, beliau hanya menjelaskan secara redaksional saja. Beliau tidak menjelaskan ayat tersebut mengumpamakan apa, bahkan juga tidak menjelaskan secara ilmi. Padahal beliau adalah mufasir ilmi yang dalam menafsirkan ayat yang lain beliau selalu mendasarkan pada ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya yaitu Fakhruddin Ar-Razi, juga merupakan mufasir ilmi. Beliau dalam penafsirannya beliau tidak menjelaskan ayat tersebut secara ilmi. Beliau juga tidak menjelaskan sama sekali apa maksud dibalik perumpamaan yang digambarkan dalam ayat tersebut. Selanjutnya ada seorang mufasir yang tidak tergolong mufasir ilmi, yaitu seperti At-Tabari dan At-Tabarsi. Beliau merupakan mufasir klasik. Dan juga Mufasir Al-Maraghi dan Imam Nawawi. Di Indonesia sendiri yaitu ada mufasir kontemporer yaitu Hamka Hamzah dan Pak Quraish Shihab. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menuliskan kajian integrasi dan sains Al-Quran dalam Al-Quran surah Al-Baqarah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.